Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Subhandu, NIM 1901040033. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang penggerakan dakwah atau tauhid. Penggerakan dakwah atau tajwid. Penggerakan dakwah atau tajwid merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini sebuah aktivitas dakwah dilaksanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisasi, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Adapun pengertian penggerakan dakwah adalah seluruh proses pemberian motivasi kepada para bawahan, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Agar fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi: yang pertama, menjelaskan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. 2. Usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari dan memahami dan menerima baik tujuan yang telah ditetapkan. 3. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk dan ditetapkan. 4. Memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Adapun poin-poin dari proses penggerakan dakwah yang telah menjadi kunci dari kegiatan dakwah itu sendiri diantaranya: A. Pemberian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yakni movere, yang berarti bergerak atau mempergerakkan. Motivasi sendiri ialah memberikan semangat atau dorongan kepada pekerja-pekerja untuk mencapai tujuan bersama, memenuhi kebutuhan dan harapan, serta memberikan sebuah penghargaan atau rewards atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya motivasi, yaitu: yang pertama, adanya proses interaksi kerjasama antara pemimpin dan bawahan. 2. Terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain yang memperhatikan, diarahkan, dan dibina. 3. Adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. 4. Adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. B. Melakukan bimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat dijamin dan terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana yang ditentukan. Ketentuan yang digariskan pekerja ini dominan dikerjakan oleh pemimpin dakwah, membimbing para elemen dakwah terkait guna mencapai sasaran atau tujuan yang dimaksud agar terhindar dari kecemasan dan penyimpangan. Syarat agar dapat bimbingan berjalan dengan efisien: yang pertama, dapat mungkin lengkap dan tegas. 2. Memiliki tujuan yang masuk akal. 3. Sedapat mungkin tertulis. C. Menjalani hubungan. Tim adalah sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama, sehingga menjalin hubungan yang baik. Dalam sebuah organisasi ada suatu hal yang sangat penting. Secara tradisional, tim adalah sebuah organisasi dibagi menjadi dua bagian yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sebuah tim yang bekerja secara formal dan informal. Secara mendasar, terdapat alasan mengapa diperlukan ada sebuah hubungan antara kelompok, yaitu: yang pertama, keagamaan; kedua, status; 3, peralihan; 4, kekuasaan; 5, presentasi yang baik. D. Penyelenggaraan komunikasi. Dalam proses kelancaran dakwah, komunikasi dalam suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha yang membagi arti lewat transmisi pesan simbolik, yang dimanakah merupakan hal yang sangat penting. Adapun manfaat penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana yang efektif dalam sebuah organisasi adalah: yang pertama, komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. 2. Komunikasi dapat menempatkan orang-orang untuk terlihat dalam organisasi. 3. Komunikasi menghasilkan hubungan
dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan. 4. Menolong orang-orang untuk mengerti perubahan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.